Selamat pagi, siang. Hari ini kita mulai dengan sebuah paradoks. Ada strategi trading dengan win rate 74. Menang lebih dari 7 kali dari 10. Tapi kalau ini dijalankan beberapa bulan, saldo akun Anda malah minus. Sebaliknya, ada juga cara yang win rate-nya cuma 17, tapi di pasar turun bisa menghasilkan plus 46. Hari ini kita akan hitung langsung chart IHSG, dan saya tunjukkan inti dari paradoks ini sampai tuntas. Targetnya adalah saham-saham pilihan di Bursa Efek Indonesia, LQ45. Alatnya cuma 3 moving average di layar Anda. Garis merah, garis oranye, garis putih. Kuliah hari ini selesai dengan 3 garis ini. Pasar saham IDX buka pada jam perdagangan reguler. Jadi satu candle 1 jam dalam sesi bursa membentuk pola harian kita. Jika Anda pasang moving average 24 pada chart, itu rata-rata harian, disebut garis harian. Kalau 168, rata-rata seminggu, garis mingguan. Kalau 720, rata-rata sebulan, menjadi garis bulanan. Satu hal yang perlu diperhatikan. Pemetaan ini disesuaikan dengan ritme perdagangan bursa kita, bukan pasar 24 jam. Jarak antara harga dan garis disebut distance atau simpangan. Berdasarkan data historis, jarak dari garis harian rata-rata 0,9 dan bertemu kembali sekitar 2 kali sehari. Dari garis mingguan rata-rata 2,4, bertemu sekitar 6 kali seminggu. Tapi garis bulanan rata-rata 5,7, dan begitu menjauh, pernah tercatat tidak bertemu selama 47 hari. Ekspektasi bahwa harga akan segera bertemu bisa jadi penantian 1,5 bulan di garis bulanan. Satuan waktu di tiap tingkat sangat berbeda. Panel status di kiri layar Anda menampilkan angka-angka ini secara real time. Disinilah fakta yang sangat menarik. Saat kita hitung apakah harga yang menjauh ekstrim dari garis akhirnya pasti kembali lagi, hasilnya 100. Tidak ada satupun pengecualian. Jadi kalau harga menjauh lalu kita pasang posisi berlawanan, pasti cuan dong? Saya juga hitung begitu. Win rate-nya 74. Tapi ekspektasi nilainya ternyata minus. Rahasianya ada pada siapa yang bergerak untuk bertemu. 85 dari pertemuan ulang itu terjadi bukan karena harga yang kembali, tapi garisnya yang mengejar harga. Karena moving average adalah rata-rata harga terbaru, walau harga diam pun garisnya akan mengikuti. Harganya memang bertemu, tapi saldo akun Anda tetap di situ-situ saja. Tercapainya target dan cuan adalah dua hal yang berbeda. Kenapa win rate 74 bisa berujung rugi? Jawabannya ada dalam satu baris rumus. Agar ekspektasi bernilai plus, win rate harus lebih besar dari nilai cut loss dibagi cut loss plus target. Jarak ke garis harian rata-rata adalah 0,9. Jika target 0,9 tapi Anda pasang cut loss 3, maka cut loss 3 kali lebih besar dari target. Dalam struktur ini, win rate harus di atas 76.7 baru bisa balik modal. Realisasi win rate adalah 73.7. Kurang 3 poin, jadi Anda menang terus berkali-kali lalu sekali kena langsung habis semuanya. Anda kalah bukan karena salah, tapi karena strukturnya. Ingat ini. Jika target dekat tapi cut loss jauh, sebagus apapun tebakan Anda tetap akan kalah. Saya memasukkan semua strategi yang mungkin dengan indikator ini ke dalam backtest. Counter trend, pullback, trend following, konfirmasi pembalikan. Yang bertahan cuma satu, yang paling sederhana. Di atas garis bulanan berarti hold, di bawah garis bulanan berarti cash. Itu saja. Penilaian dilakukan sekali sehari, hanya pada penutupan harga. Saya jalankan aturan ini dengan 4 periode penilaian, 4 buffer, 8 emiten, dalam 128 kombinasi. Hasil cuannya setara dengan tahan saham biasa, seperti lempar kain. Tapi maksimum drawdown mengecil pada 125 dari 128 uji coba. Penurunan minus 42 rata-rata terpangkas menjadi 28. Inti jujur dari indikator ini bukanlah mesin cuan, melainkan alat pertahanan dari penurunan dalam.
Kali ini kita lihat contoh saham siklikal. Di periode yang sama, jika Anda sekadar beli dan simpan, hasilnya minus 49, modal tergerus separuh. Saklar garis bulanan pada periode yang sama menghasilkan plus 46. Tapi tahukah Anda berapa win rate dari strategi ini? Cuma 17. 5 dari 6 kali adalah cut loss. Karena kalah kecil 5 kali, lalu menang besar sekali. Persis terbalik dari angka 74 tadi. Win rate bukanlah ukuran keahlian, melainkan hasil dari struktur. Sekarang kita akan memasuki pasar. Saat harga menurun, permainan jatuh mulai dimulai. Kita hanya menunggu dan menerima posisi yang stabil. Di chart, ada harga di mana ekor terbentuk, di mana harga tertinggi dan terendah bertemu beberapa kali. Itu adalah harga yang ditolak beberapa kali. Indikator ini akan menggambar posisi tersebut secara otomatis. Jika ekor bawah terbentuk lebih dari 4 kali, maka akan muncul garis hijau, posisi beli. Jika ekor atas terbentuk, maka akan muncul garis merah, posisi jual. Lalu, indikator ini akan menampilkan harga pembukaan, harga target, dan harga stop loss. Harga stop loss adalah sama dengan jarak antara harga target dan harga pembukaan, tetapi dengan arah yang berlawanan. Ini adalah sistem 1-1 untuk menghitung keuntungan dan kerugian. Jika kita menerapkan sistem ini pada Bitcoin dan Ethereum, maka kedua aset tersebut memiliki ekspektasi keuntungan. Namun, perlu diingat bahwa contoh ini hanya berdasarkan data selama 7 bulan. Jadi saya sarankan untuk memverifikasi dengan uang kecil terlebih dahulu. Saya tidak ingin Anda memulai dengan uang besar tanpa melakukan verifikasi. Mari kita ringkas. Hanya 3 baris saja. Peraturan pertama, lokasi. Jika harga berada di atas garis bulanan, maka kita akan membeli. Jika harga berada di bawah garis bulanan, maka kita akan menjual. Hanya 1 kali per hari, kita akan memutuskan berdasarkan harga penutupan. Peraturan kedua, masuk. Kita akan memasuki pasar ketika ekor telah terbentuk 4 kali. Tidak ada pengejaran harga pasar. Peraturan ketiga, ukuran. Harga stop loss adalah sama dengan jarak antara harga target dan harga pembukaan, tetapi dengan arah yang berlawanan. Leverage adalah 1-1. Dengan menggunakan leverage 5-1, maka kita dapat menghindari kerugian yang besar berdasarkan data masa lalu. Lokasi diberikan oleh garis bulanan, masuk diberikan oleh ekor, dan keberlangsungan diberikan oleh rasio keuntungan dan kerugian. Semua angka yang Anda lihat hari ini adalah data nyata, dan saya juga akan membagikan indikator dan cara verifikasi. Jangan percaya pada saya, tetapi coba verifikasi sendiri. Chart adalah bukti, bukan kepercayaan. Kursus ini hanya untuk pendidikan, bukan untuk mengajak Anda berinvestasi. Hasil masa lalu tidak menjamin keuntungan di masa depan, dan semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri. Sampai jumpa di kursus berikutnya.